Bab 1402. Taruhannya agak besar. Manusia kecil emas yang mewakili jiwanya mengambang di atas laut kesadaran yang luas, memegang sepotong slip giok di tangannya, yang merupakan teknik tubuh Raja Qin yang diberikan Huike kepadanya. Slip giok ini bukan slip giok biasa untuk menyampaikan keterampilan, melainkan memiliki cara menyimpan gambar. Kelebihannya adalah lebih mudah bagi kultivator untuk memahaminya daripada memahami teks yang membosankan dan kabur. Ini setara dengan seorang master ilusi yang mengajari dalam kesadarannya. Ini mirip dengan metode slip giok warisan yang dipelajari oleh Eric Qin, tetapi belum mencapai level ini. Lagi pula, slip giok warisan dapat memungkinkan kultivator yang tidak mengerti sama sekali untuk secara langsung memahami pemahaman penuh instruktur tentang teknik bersangkutan. Ini terlalu kuat. Eric Qin sedang memegang slip giok saat ini, dan tampak sangat tertekan, tidak tahu apakah harus membukanya atau tidak. Di atas kepalanya, buku langit tanpa kata melompat-lompat tanpa henti, terlihat sangat heboh. Bahkan sejak Huike memberinya slip giok ini, dia merasakan perubahan buku langit tanpa kata. Benda ini sepertinya ingin dia menghancurkan benda ini, dan kemudian menelannya ke dalam halamannya. Buku langit tanpa kata bisa menyerap pil mujarab, senjata ajaib atau pupet, lalu mengubahnya menjadi versi yang sempurna, tapi bisa menyerap slip giok juga. Eric Qin belum benar-benar mencobanya. Tentu saja dia belum pernah mendapatkan slip giok spesial dengan gambar kenangan seperti ini. Hancurkan, atau langsung latih saja? Eric Qin bertanya-tanya. Gambar kenangan di slip giok ini setelah diterima akan membanjiri laut kesadarannya sendiri, yang berarti slip giok dikosongkan. Dalam kondisi seperti itu, buku langit tanpa kata pasti tidak bisa menyerap slip giok yang kosong. Tapi kalau dirusak langsung, jangan bicara tentang apakah slip giok ini benar-benar bisa diubah menjadi versi teknik yang sempurna, bahkan jika transformasi selesai, dan waktu yang digunakan terlalu lama, itu akan menunda latihannya. Saat tiba di dinasti Raja Qin, jika belum memulai latihan, dia akan mendapat masalah. Tapi karena buku langit tanpa kata tertarik pada teknik tubuh Raja Qin, ini membuktikan bahwa teknik ini belum sempurna. Jika aku mengolah teknik tubuh Raja Qin hingga tingkat kesempurnaan, perkembangan aku ke depan akan semakin besar. Eric Qin berpikir berulang kali, dan akhirnya mengambil keputusan. Taruhan. Malu ya biarkan saja. Meski awalnya lamban dalam mempraktekkan tubuh Raja Qin, dalam jangka panjang, selama buku langit tanpa kata benar-benar bisa memperbaiki teknik tubuh Raja Qin hingga ke tingkat yang sempurna, dia akan mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Bang! Ketika dia mengambil keputusan, Eric Qin tidak ragu-ragu, dan langsung memeras teknik tubuh Raja Qin di laut kesadarannya. Jika ada orang lain yang hadir, pasti akan sangat terkejut. Bahkan anggota klan Qin, tidak semua orang berhak atas teknik slip giok semacam ini dalam bentuk gambar memori. Hanya anggota garis keturunan langsung dari Kaisar Qin seperti Eric Qin, atau orang dengan identitas yang sangat menonjol dan berjasa besar yang memiliki kualifikasi ini. Namun, slip giok yang sangat berharga ini dihancurkan oleh Eric Qin. Pada saat slip giok hancur, halaman buku langit tanpa kata tiba-tiba terbalik, seolah-olah seorang anak kecil yang sedang bersorak kegirangan, lalu aliran hisap melonjak seperti angin yang menggulung awan, menyedot semua pecahan slip giok ke dalam halaman. Apakah kamu puas sekarang? Eric Qin merasa tidak berdaya, giginya gatal dan berkata, jika kamu tidak bisa mendapatkan teknik tubuh Raja Qin yang sempurna setelah kamu selesai menghisapnya, aku akan menyegelmu. Kali ini dia benar-benar bertaruh agak besar. Jika setelah 7 hari buku langit tanpa kata ini masih belum bisa menyusunnya, maka dia hanya bisa menjilat wajah Huike untuk meminta satu lagi. Tentu saja, dia tidak tahu apakah dia masih memiliki slip giok memori yang berharga.
Ih, karena tubuh Raja Qin tidak bisa dilatih untuk saat ini, maka terus mengintegrasikan sumber energi saja. Eric Qin menggelengkan kepalanya, menenangkan diri, dan mulai berlatih. Orang ini tidak berlatih tubuh Raja Qin. Dalam perjalanan, Huike sesekali memperhatikan Eric Qin, dan menemukan bahwa dia telah duduk bersila dengan mata tertutup. Dari nafas luarnya, dia tidak mempraktekkan ilmu pemurnian tubuh. Sudah kukatakan kepadanya bahwa teknik ini sangat penting bagi orang keluarga Qin, dan dia masih tidak menyayanginya. Huike tidak berdaya. Tapi dia dan Eric Qin tidak memiliki hubungan yang dalam, dia tidak mengetahui karakter Eric Qin. Jika dia terus mengingatkannya, akan merepotkan jika pihak lain kesal dan enggan berlatih. Selain itu, dia orang luar, dia sudah mengatakan apa yang harus dia katakan, berkultivasi harus mengandalkan diri sendiri. Eric Qin adalah seorang jenius, mungkin sedikit sombong, mungkin dia tidak ingin mengubah arah latihannya. Huike hanya bisa memikirkannya seperti ini. Setelah terbang selama sehari, malam tiba. Senior, bisakah aku mengatur formasi di mangkuk ini? Melihat bulan di kepala, Eric Qin terbang keluar dari mangkuk dan berkata, tentu saja senjata ajaib ini bisa besar atau kecil, tapi kalau terlalu besar kecepatannya akan relatif lambat, ini akan mempengaruhi waktu tergesa-gesa kita. Apakah formasi ini penting bagimu? Kata Huike. Sangat penting, kata Eric Qin. Huike mengangguk dan tidak bertanya banyak, dia mengangkat tangannya dan menembakkan reiki yang mendarat di mangkuk. Mangkuk itu tiba-tiba bertambah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan menjadi seukuran kapal terbang. Terima kasih senior. Eric Qin melihat sekeliling dan merasa itu sudah cukup untuk membentuk sebuah formasi. Dia melengkungkan tangannya ke arah Huike dan terbang ke dalam mangkuk. Formasi yang dikatakannya merupakan formasi bulan terang yang dapat mempercepat penyerapan sinar bulan. Pada zaman dahulu banyak ras yang berbeda, di antaranya ras bulan mempraktekkan cahaya bulan, sehingga formasi bulan terang diwariskan, mirip dengan formasi pengumpulan roh manusia. Namun, dengan berakhirnya zaman kuno, suku dewa belakangan hampir menyatukan daratan, dan banyak ras lain punah dalam pertempuran berkelanjutan, dan suku bulan juga menjadi debu sejarah. Namun, formasi bulan terang ini telah diturunkan. Meskipun benda ini tidak dapat menyerap dan meningkatkan kekuatan bagi kebanyakan kultivator, dia memadatkan karakteristik cahaya bulan dan membuatnya berguna pada kesempatan tertentu. Eric Qin juga mendapatkan formasi ini saat berbicara dengan Fernandini. Formasi bulan terang tidak rumit, dan Eric Qin dengan cepat meletakkannya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan aneh menyembur dari formasi tersebut. Huike hanya merasa bahwa cahaya di sekitarnya tampak sedikit redup. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Eric Qin seterang bulan yang cerah di formasi. Anak ini misterius, dan apa yang dia lakukan? Huike diam-diam curiga. Setelah Eric Qin selesai, dia terus membenamkan dirinya dalam latihan. Buku langit tanpa kata secara otomatis mengeluarkan pusaran isap tanpa angin, menjalar ke tubuh Eric Qin, dan mulai menelan air laut seperti ikan paus, menyerap sinar bulan yang terang dengan mulutnya yang besar. Kecepatan penyerapan ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada Eric Qin yang tinggal di bawah sinar bulan. Itulah salah satu alasan mengapa dia berani mengambil risiko untuk menghancurkan Sleep Giok. Waktu berlalu dengan lambat saat keduanya dalam perjalanan. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Meskipun keduanya berpacu sepanjang jalan, mereka tidak selalu melewati hutan belantara. Kadang-kadang ketika mereka baru saja melewati kota, Huike dan Eric Qin akan masuk dan beristirahat sebentar. Bagaimanapun juga, manusia tetaplah makhluk sosial. Huike akan menanyakan tentang kejadian terkini di dunia latihan, dan kemudian membeli beberapa barang karakteristik lokal.
Namun, Huike memperhatikan bahwa Erik Kin tidak terlalu tertarik pada benda asing ini, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam peralatan magis. Anak ini bisa bilang bekerja keras, tapi kenapa dia tidak melatih tubuh Raja Qin saja? Huike tidak berdaya, dia memutuskan untuk bicara terang-terangan dengan Erik Kin setelah meninggalkan kota kali ini. Bahkan jika dia mengecewakan pihak lain, dia harus membujuknya untuk mulai berlatih. Bersambung.